Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mendiskusikan tentang eh, akurasi dari alat atau metode RT-PCR dan rapid test yang banyak didiskusikan di saat ini, saat wabah corona. Orang penderita COVID-19 bisa dideteksi dengan dua metode secara garis besar. Ada juga metode lain, tapi yang ingin saya bahas adalah dua metode ini. Yang pertama adalah gold standard, yang tingkat akurasinya paling tinggi, yaitu dengan metode RT-PCR atau Polymerase Chain Reaction. Sediaan dari orang yang disangka menderita virus corona diambil dengan swab, mengoles pada hidung atau mulutnya ke bagian dalam, atau hidung ke bagian dalam, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian untuk diperiksa. Yang diperiksa adalah antigennya, antigen dari virus. Nah, tes ini cukup pelik, cukup tidak sederhana gitu, prosesnya juga cukup panjang dan memerlukan alat yang khusus. Waktunya juga lebih lama. Tapi dia menghasilkan akurasi yang sangat baik. Nah, ada hal berikutnya, yaitu yang sekarang banyak beredar di pasaran di Indonesia. Dan juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan screening awal penyakit ini sebelum dilakukan tes RT-PCR. Seperti apa itu? Nanti saya coba bahas dengan PowerPoint di sini. Ini adalah salah satu contoh kemasan dari sebuah produk yang beredar di Indonesia. Produk rapid test dengan merek tertentu, saya tidak sebut mereknya, yang mencoba mendeteksi antibodi yang ada dalam tubuh. Antibodi yaitu imunitas yang ada dalam tubuh setelah seseorang tertular oleh virus corona. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ketika dibuka bungkusnya ada alat untuk mengambil ininya dan sebagainya. Juga ada beberapa jenis di pasaran. Baik. Nah, seberapa akuratkah alat ini untuk mendeteksi coronavirus atau SARS-CoV-2? Kita harus tahu angka apa yang disebut sensitivity dan specificity. Angka sensitivitas dan spesifisitas. Tahunya datanya dari mana? Biasanya harusnya di setiap produk yang dibeli di pasar, harusnya ada angka sensitivitas dan spesifisitas yang disiapkan oleh produsennya. Tapi kebanyakan juga tidak ada. Kalau tidak ada, maka harus dicoba dibandingkan dengan gold standardnya. Gold standardnya yaitu tadi RT-PCR. Bisa lihat di sini. Analisisnya seperti apa? Ini teorinya seperti ini. Jadi, ini adalah 2x2 table yang menggambarkan kolom ini adalah disease state, yaitu bila seseorang betul-betul mengidap virus. Di kolom ini, present. Disease state present artinya dia betul-betul mengidap penyakit ini atau terinfeksi virus, betul-betul terinfeksi virus. Yang di kolom ini menggambarkan disease state absent, orang itu tidak sakit atau orang itu tidak terinfeksi, dengan kata lain sehat. Okay? Ini keadaan sebenarnya yang kolom. Yang baris ini adalah hasil dari tes ini. Jadi misalkan tadi salah satu rapid test itu
kita uji coba, kita periksa pada sediaan manusia, maka hasilnya bisa positif atau negatif. Kalau positif, ini dia berada di baris ini. Kalau negatif, berada di baris yang di bawah. Nah, bila hasil tesnya positif, dan sebetulnya orang itu terinfeksi atau punya penyakit, maka kita sebut ini true positif. Hasil positif yang betul, yang benar, yang akurat. Jumlahnya A, kita misalkan saja sebagai A. Ada juga yang kebalikannya, yang hijau ini, saya hijau itu adalah bila seseorang dinyatakan negatif, hasil tesnya dinyatakan negatif, dan betul-betul pada kenyataannya dia tidak menderita penyakit atau tidak terinfeksi, maka ini adalah disebut true negatif. Kita berharap kalau tesnya itu bagus, tesnya itu akurat, maka true positifnya ini tinggi, dan true negatifnya juga tinggi. Tapi pada kenyataannya tidak ada alat deteksi yang 100% sempurna. Jadi, misalkan ada seorang yang dideteksi positif, tapi sebetulnya dia itu sehat. Pada kondisi ini disebut sebagai false positive. Positif yang palsu atau salah. Demikian juga pada beberapa orang hasil tes menunjukkan negatif, di mana sebetulnya orang itu sebetulnya sakit. Ini disebut false negative, di mana hasil tes negatif, tetapi sebetulnya orang itu ada virusnya atau sakit. Oke? Itu disebut false negative. Digambarkan dengan huruf C. Yang tadi false positive digambarkan dengan huruf B. Dan true negative disebut D. Nah, kalau kita jumlahkan, ini A tambah C ada di kolom jumlah di sini. B tambah D ada di kolom jumlah di bawah. Dan di kolom baris, A dan B ada di situ. Kolom negatif, C plus D ada di sini. Kolom jumlahan total semuanya. Nah, busy state ini dapatnya dari mana sih biasanya? Ini kita bandingkan dengan gold standard. Busy state are normally provided by a gold standard. Reference-nya diajukan pada gold standard. Dalam hal tes COVID, dalam hal penyakit coronavirus, ini dilakukan dengan RT polymerase chain reaction. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah paper yang baru saja terbit oleh Kasaniti dan rekan-rekan tentang evaluasi sebuah produk namanya Vivadiag. Yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Italia. Linknya ada di situ. Saya langsung saja pada summary-nya. Summary-nya adalah, ada ini dua angka nih, sensitivity 18,4, specificity 91,7, negative predictive value 26,2, positive predictive value 87,5. Data ini pada mereka yang dinyatakan positif pada saat masuk ruang gawat darurat. Oke. Maaf. Data ini didapat bila dibandingkan dengan pada kelompok mereka yang masuk TNI, gawat darurat, dan dilakukan juga tes PCR untuk mendapatkan gold standarnya, mendapatkan status asli dari orang itu. Bila dibandingkan dengan sebuah rapid diagnostic yang namanya Vivadiag. Oke. Ini maksudnya apa? Baik, dari data paper itu tadi bisa
petakan seperti ini. Sewaktu masuk ruang gawat darurat, diperiksa dengan RT-PCR. Dengan PCR tadi ya, polymerase chain reaction. Dari mereka itu 38 diantaranya deteksi positif terinfeksi corona. 12 lainnya itu dinyatakan bersih, sehat, atau tidak terinfeksi corona. Jadi dia penyakitnya karena penyakit lain. Ya. Nah, dari mereka ini kemudian juga di screening dengan menggunakan rapid diagnostic test dengan merek ini tadi, dengan produk yang namanya ini nih. Dari mereka ternyata dari mereka yang dinyatakan positif, ya, dari mereka itu ada, mohon maaf, ini angkanya belum saya tambah, ada 8 di sini ya. Ada 8 orang yang positif, hasilnya positif. Dan yang hasilnya negatif ada 42 dengan metode rapid test. 42, mohon maaf. Belum tertulis di situ. Nah, begitu dibagi lagi, ternyata dari yang 8 itu, 7 diantaranya sebenarnya betul-betul mendapat infeksi. Jadi ini yang true positif, yang mereka positif dan betul-betul sebetulnya terinfeksi. Sementara yang ini, 1 di antara 8 orang itu tadi, walaupun dinyatakan positif oleh rapid test, sebetulnya dia tidak berpenyakit, dia tidak terinfeksi virus corona. Sementara itu, di antara mereka yang negatif, 11 orang di antaranya dari 42 orang tadi betul-betul tidak terinfeksi. Ini dinamakan true negatif. Sementara 31 orang lainnya itu dinyatakan negatif, padahal dia sebetulnya terinfeksi. Jadi 2 kolom ini yang saya warnakan kuning, ini sebetulnya berbahaya. Maksudnya apa? Salah diagnosa. Salah hasil tesnya ini tidak akurat. Baik, kita masukkan sekarang angka-angkanya. Ini baru benar sebelah kanan, mohon maaf yang tadi belum saya edit. Sensitivitasnya tadi dari angkanya itu adalah 18,14%. Ini sebetulnya didapat dari mana? Kita masuk dulu ke konsepnya. Ini konsepnya apa? Sensitivitas atau sensitivity adalah probability of being tested positive when you actually have the disease. Jadi, kemungkinan hasil tesnya adalah positif dan orang tersebut sebetulnya betul-betul mempunyai penyakit. Jadi, orang itu hasil rapid testnya positif dan dia betul-betul sakit. Itu sensitivity. Orangnya betul-betul sakit dan hasil rapid testnya positif. Jadi ini menunjukkan akurasi dari rapid test. Ternyata angkanya berdasarkan rumusnya itu A dibagi A plus C tadi. A, ini kan kolom A tadi. C itu tadi yang ini. Jadi 7 dibagi 7 tambah 31. 18,14%. Jadi, kemungkinan probability orang tersebut hasilnya positif dan betul-betul orang itu sebetulnya menderita penyakit besar 18,14%. Cukup rendah. Artinya, tes ini tidak akurat atau kurang akurat. Berikutnya yaitu specificity atau spesifisitas. Yaitu adalah probabilitas of being tested negatif, probabilitas dari hasil tesnya menyatakan negatif, sementara orang itu sebetulnya sehat. Jadi,
ini juga harusnya tinggi. Tapi ini menunjukkan dari hasil yang ini ya, kita mau cari yang seberapa spesifikkah tes ini bisa menyatakan kalau hasilnya negatif, seberapa yakinkah bahwa kalau Anda hasilnya negatif, Anda sebetulnya sehat atau tidak menderita penyakit. Rumusnya adalah D dibagi B plus D. 11 dibagi 1 tambah 11. Ternyata tes ini cukup spesifik. Artinya, kalau Anda dites hasilnya negatif, maka kemungkinan besar Anda tidak menderita penyakit. Jadi dari sisi spesifik, cukup spesifik tes ini. Ada juga konsep dari angka yang sama juga yang disebut negative predictive value atau NPV, yaitu probability that someone with a negative test really does not have the disease. Ini adalah kalau hasil Anda negatif, seberapa yakinkah Anda bahwa Anda betul-betul tidak berpenyakit. Nah, ngitungnya bagaimana? Yaitu D dibagi C tambah D, yaitu 11 dibagi 31 tambah 11. Oke, sama dengan 26,2%. Jadi, kalau Anda dinyatakan positif, sebenarnya Anda itu sakit nggak sih? Kemungkinannya adalah, jika Anda dinyatakan negatif, apa betul-betul Anda itu sehat? Ya, jika hasilnya negatif, seberapa besar kemungkinannya Anda betul-betul sehat? Ternyata angkanya cuma 26,2%. Jadi angka kesalahannya cukup tinggi. Sementara positive predictive value itu ngitungnya adalah itu ini tadi ya, dibagi A tambah B. A dibagi A tambah B. 7 dibagi 7 tambah 1 sama dengan 87,5%. Artinya, seberapa besar probabilitas dari seseorang yang dinyatakan positif dari hasil tes dan betul-betul sakit. Angkanya cukup tinggi, 87,5%. Apa simpulan dari ini semua? Saya lihat dari sini, ini simpulannya. Bahwa untuk mereka yang baru masuk UGD, ya, baru masuk unit gawat darurat, artinya penyakitnya masih dalam tahap awal gitu ya, kurang lebih, maka tes rapid test ini tidak akurat karena sensitivitasnya rendah dan negatif predictive value-nya rendah. Kita nggak bisa percaya kalau nggak begitu terlalu percaya bahwa kalau orang itu negatif, bahwa dia betul-betul tidak terpapar virus. Tapi, kalau dia positif, ini lebih indikatornya lebih kuat. Jadi, kalau hasilnya positif dengan rapid test, maka kemungkinan besar dia memang betul-betul terkena virus. Yang masalahnya ini NPV-nya ini rendah nih. Jadi, mereka yang negatif belum tentu tidak terinfeksi. Oke, jadi simpulannya dibuat di judulnya ini, performance dari alat ini is inadequate, tidak memadai untuk mendiagnosis COVID-19 di pasien yang dirawat di emergency room department. Mudah-mudahan jelas, tapi ada tapinya sedikit nih. Angka ini, sensitivitas ini akan berubah bila orang tersebut diperiksanya sudah cukup lama. Maksudnya orang tersebut sakitnya sudah cukup lama. Jadi bukan diperiksa sewaktu masuk di unit gawat darurat, tapi sudah dirawat di ruang, sudah mempunyai gejala lama dan sebagainya, dan dirawat di rumah sakit atau ICU, maka angkanya ini bisa lebih tinggi. Hal itu kenapa? Karena begini, ini adalah gambaran dari natural history of disease-nya, yaitu dari gambaran mulai dari orang itu
terinfeksi, ini infeksinya masuk di sini, virusnya masuk ke tubuh, maka orang tersebut sebelumnya akan mengalami masa yang asimptomatik, yaitu virusnya masih inkubasi, ya. Kemudian tubuh ini yang hijau ini mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi yang pertama namanya IgM. IgM, tubuh mengeluarkan daya tahan, angkanya meningkat, titernya meningkat dari IgG sampai saat ini. Kemudian IgM, antibodi ini mulai bisa dideteksi oleh alat diagnostik, oleh si rapid test itu tadi. Baik, ini apa namanya IgG-nya. Sementara itu, IgM, antibodi yang namanya IgG juga mulai diproduksi oleh tubuh manusia dalam rangka melawan si virus. Dia mulai dari nol, mulai diproduksi dan naik. Ini yang X sumbu horizontalnya ini menggambarkan waktu hari 0, 7, 14 dan sebagainya. Ini sebagai ilustrasi aja ya, tanggalnya ini tidak harus seperti ini. Jadi dengan mengetahui bahwa IgG dan IgM ini waktu startnya berbeda-beda, kita bisa memahami kapan rapid test itu bisa digunakan dan bisa lebih efektif untuk mendapatkan pasien atau mendapatkan status yang benar dari pasien corona. Demikian kurang lebih penjelasan mengapa penggunaan rapid test itu tergantung dari kapan pasien tersebut dites kapan pasien tersebut dites dari waktu orang itu terinfeksi.